Baik, saya Dekan Nur Ghazali. Saya akan menerangkan mengenai pembahasan yang pertama, konsep dasar pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang keberagaman dalam konteks sosial, budaya, etnis, dan agama. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan mengenai perbedaan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti saling menghargai, toleransi, dan kesetaraan. Prinsip dasar dari pendidikan multikultural adalah kesetaraan, kesempatan, keadilan sosial, dan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan. Pendidikan multikultural berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat melalui penghargaan terhadap keberagaman dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka. Menurut Slater, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme. Nah, apa sih prinsip kulturalisme itu? Prinsip multikulturalisme yaitu suatu konsep keberagaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang terkait dengan gender, ras, dan kelas agama berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam usaha menerangi prasangka dan diskriminasi. Tujuan pendidikan multikultural salah satunya adalah upaya untuk menanamkan perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai suatu kondisi yang alamiah, dapat menumbuhkan sifat sadar tentang keanekaragaman, tentang kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, menanamkan nilai-nilai demokrasi yang saat ini sangat diperlukan berkaitan dengan beragam permasalahan sosial. Itu untuk menumbuhkan paradigma baru di masa mendatang yang mengakui perbedaan dan meningkatkan rasa nasionalisme demi negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil lainnya adalah sebagai contoh yang dapat dilihat saat ini. Banyak organisasi tentang kemanusiaan yang pada dasarnya tujuannya untuk membantu sesama baik di bidang pengabdian, kependidikan maupun misi kemanusiaan pada bidang kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang teori-teori dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu teori keadilan sosial. Teori keadilan sosial dalam pendidikan multikultural mengarah pada penyediaan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Prinsip keadilan sosial dapat tercapai apabila setiap individu diberikan kesempatan yang adil dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Teori yang kedua yaitu teori interaksi sosial. Pendidikan multikultural juga menekankan pentingnya interaksi antar individu dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Melalui interaksi ini, siswa dapat belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan serta mengurangi prasangka terhadap kelompok lain. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah menganggap bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman sosial dan interaksi budaya. Dalam konteks pendidikan multikultural, teori ini mendorong siswa untuk memahami budaya lain melalui pengalaman langsung dan interaksi yang bermakna. Dan yang terakhir, teori yang keempat yaitu teori hegemoni. Teori hegemoni menjelaskan bagaimana kekuasaan budaya dominan mempengaruhi struktur sosial dan pendidikan. Dalam pendidikan multikultural, teori ini mengajak untuk mempertanyakan norma-norma dominan yang menindas kelompok tertentu dan berusaha membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pendekatan dalam pendidikan multikultural. Itu ada 3. Yang pertama, pendidikan kurikuler. Kurikulum pendidikan multikultural melibatkan pengintegrasian materi yang mencakup nilai-nilai keberagamaan dan keadilan sosial.
Kurikulum ini memberikan ruang bagi siswa untuk mempelajari sejarah, budaya, dan pengalaman kelompok untuk mengurangi stereotip dan prasangka. Yang kedua yaitu pendekatan pedagogis. Pendekatan pedagogis dalam pendidikan multikultural memfokuskan pada penerapan metode pengajaran yang sensitif terhadap keberagaman siswa. Guru juga diharapkan dapat menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung keterlibatan semua siswa terlepas dari latar belakang budaya mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan komunitas. Pendidikan multikultural juga melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat pentingnya keterlibatan semua pihak dan menciptakan lingkungan pendekatan yang inklusif dan adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan multikultural. Pendekatan dalam pendidikan multikultural itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan kurikuler. Kurikulum pendidikan multikultural melibatkan pengintegrasian melalui materi yang mencakup nilai-nilai keberagamaan dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu pendekatan pedagogis. Pendekatan pedagogis dalam pendidikan multikultural memfokuskan pada penerapan metode pengajaran yang sensitif terhadap keberagamaan siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan komunitas. Pendidikan multikultural juga melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu ada keadilan sosial dan kesetaraan dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan dengan cara yaitu yang pertama memberikan akses yang setara. Pendidikan multikultural memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang terpinggirkan itu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu ada pemberdayaan kelompok terpinggirkan. Pemberdayaan kelompok terpinggirkan ini pada pendidikan multikultural ini juga berusaha untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang tanpa hambatan yang terkait dengan latar belakang sosial dan kebudayaan mereka. Yang ketiga yaitu menghormati hak-hak individu dan kelompok. Menghormati hak-hak individu dan kelompok dalam pendidikan multikultural ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu dalam kelompok untuk dihargai dalam keberagaman mereka. Pendidikan multikultural melindungi hak-hak setiap individu dan kelompok, diantaranya yaitu mencegah diskriminasi, meningkatkan toleransi, membangun empati, mendorong partisipasi, dan menumbuhkan rasa keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prof. Tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia yaitu yang pertama, agama. Suku, bangsa, dan tradisi agama ialah ikatan yang penting di dalam kehidupan rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa. Hal itu akan menjadi titik permasalahan dalam kekuatan masyarakat yang harmonis apabila hal tersebut digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu maupun kelompok ekonomi. Dalam hal ini, agama berkaitan erat dengan tradisi kehidupan sehari-hari dari suatu masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural. Kedua itu, dalam masyarakat yang beragam atau plural, tentu memiliki kecenderungan untuk selalu memikirkan pada segi perbedaan yang dimiliki. Munculnya kecenderungan atau kecurigaan tersebut terhadap kelompok lain dapat timbul dikarenakan tidak harmonisnya hubungan serta komunikasi dalam masyarakat yang plural.
Yang ketiga itu toleransi, merupakan bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai keyakinan atau mencapai suatu toleransi. Tentunya perlu diasumsikan bahwa terdapat perbedaan. Keyakinan adalah suatu yang dapat diubah, sehingga untuk mencapai toleransi kita tidak harus selalu berupaya untuk mempertahankan keyakinan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan multikultural memiliki 3 macam program yang diterapkan di sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, program yang berorientasi pada materi. Program ini bertujuan untuk memasukkan materi tentang ragam kelompok budaya ke dalam kurikulum dan materi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai ragam budaya tersebut. Yang kedua, program yang berorientasi siswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok siswa yang berbeda, walaupun mereka tidak memberikan perubahan yang besar dalam suatu kurikulum. Ketiga itu, program yang berorientasi sosial. Program ini bertujuan untuk mereformasi pendidikan maupun konteks politik dan budaya pendidikan agar memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan toleransi antar budaya dan ras. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan hubungan di kalangan kelompok-kelompok etnik dalam program belajar bersama tanpa melihat adanya perbedaan pada setiap individu.